Hai, masih bersama dengan Anissa A Channel. Di part kali ini menceritakan bagaimana Sasa yang mengadu kepada Allah. Jadi sebenarnya gosipnya itu beneran gak sih? Jawabannya ada di part ini ya, jangan sampai kelewatan. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian semuanya. Selamat mendengarkan. Di tangan wanita yang sudah memakai mukena itu terlihat sebuah Al-Quran. Sepasang kakinya melangkah dengan cepat. Masih gelap saat Sasa tiba di musola. Tak ada santriwati yang sudah berada di tempat ini. Mereka baru datang beberapa menit sebelum azan subuh berkumandang. Sasa mengambil tempat di tengah musola, dekat dinding sebelah kiri, bersebelahan dengan jendela. Wanita itu menyelesaikan tahajudnya sebelum mulai mengadu. Hatinya resah. Segala gundah pun mulai meluncur dari bibir merahnya. Kulit pipi yang putih kini mulai dialiri oleh air mata. Sesenggukan itu mulai terdengar. Hatinya resah. Allah, apa ini cobaan yang Engkau berikan padaku? Sasa membiarkan air matanya jatuh membasahi mukena, berharap air mata itu juga membasuh hatinya. Semalaman dia tidak bisa memejamkan mata. Bayangan Gus Rizky berkelebat dan tak ingin hilang begitu saja. Allah, jika dia bukan jodoh hamba, jauhkanlah. Jika dia memang jodoh hamba, maka dekatkan. Hamba tak ingin berada dalam kebimbangan seperti ini. Bertemu dengan mantan suami, lalu didekati oleh orang yang jelas terlalu tinggi untuk hamba. Allah, jika dia akan menikah dengan wanita lain, jauhkanlah dia. Seorang lelaki bersandar di dinding saat mendengar sayup-sayup doa yang diucapkan oleh Sasa. Dia juga ingin mengadu pada Allah atas rencana Bunyai. Jelas lelaki dalam doa itu adalah dirinya. Baru kemarin mereka mengatakan akan menjalin ikatan. Lalu tiba-tiba semuanya hancur berantakan. Apa kita tidak berjodoh? Ucap Gus Rizky yang membuat Sasa mendongak. Dicarinya di sekeliling, tapi tak didapati lelaki yang telah mencuri hatinya itu. Sasa bangkit, lalu melihat ke arah kaca jendela musola. Dilihatnya lelaki itu tengah bersandar pada dinding, tepat di samping tempatnya sholat. Mereka bersebelahan, hanya terpisah dengan dinding yang dingin. Gus, ucap Sasa pelan. Dalam. Gus Rizky mengusap dinding di sampingnya, berharap Sasa bisa merasakan kehadirannya.
Apa benar rumor yang beredar itu? Tanya Sasa sambil memegang dada yang terasa sakit. Sepi, tak ada jawaban dari lelaki di sampingnya. Sasa tahu, diam adalah iya. Tak mungkin dia sebodoh itu. Dia cukup tahu diri, siapa dirinya. Akan sangat berbeda jauh jika dibandingkan dengan Maisaroh, wanita yang sudah menuntut ilmu di pesantren dan mengabdi pada keluarga dalam. Apalagi Maisaroh juga dari keluarga yang cukup terpandang, seorang Ning. Isak Sasa mulai terdengar lagi. Wanita itu mencengkerang ujung mukenanya dengan erat. Hatinya benar-benar sakit. Lantas, untuk apa lelaki itu memberinya harapan dan menumbuhkan tunas-tunas di hatinya jika semuanya hanya omong kosong belaka? Maaf, Assalamualaikum, ucap Gus Rizky sambil menunduk, ikut merasakan apa yang juga dirasakan oleh pujaan hatinya. Tanpa berkata apa-apa lagi, lelaki itu langsung meninggalkan musola. Tak sanggup jika harus mendengar isak Sasa, apalagi melihat air mata yang menetes dari matanya. Sasa tersenyum miris. Oh, seperti ini rasanya jatuh cinta. Tak bertepuk sebelah tangan, tapi tak berjodoh pula. Kini diusapnya air mata dengan punggung tangan. Dia menata hati, menyadari bahwa lelaki itu memang tak ditakdirkan untuknya. Wanita itu mulai murojaah, walau dengan suara yang tersendat. Beberapa kali dia menarik napas agar hatinya tak sakit dan napasnya bisa panjang seperti biasanya. Memang Al-Quran bisa membasuh luka. Setelah satu surah selesai dibacanya, hatinya mulai lega. Menjelang azan subuh, para santriwati satu persatu memenuhi musola. Suara murojaah mereka pun mulai bersahutan. Sasa pun terlarut menjadi bagian dari mereka sampai Bunyai datang untuk menjadi imam sholat. Mai, kali ini kamu yang menjadi imam ya, kata Bunyai pada Maisaroh yang sudah ada di musola. Nggih, Bunyai. Gadis yang tengah mengenakan mukena panjang terusan berwarna putih itu langsung mengangguk pelan. Berjalan menggunakan lututnya menuju tempat pengimaman dengan hati yang berdebar. Wajahnya memerah antara takut dan bahagia. Sementara santriwati yang lain mulai sikut-sikutan dan tersenyum menggoda. Menyuruh Maisaroh menjadi imam, itu artinya sama dengan meminta gadis itu untuk membiasakan diri menggantikan Bunyai jika sewaktu-waktu
tak bisa menjadi imam. Arti lainnya adalah lampu hijau untuk menjadi keluarga dalam, dan para santriwati sudah tahu hal itu. Sasa tersenyum miris. Ternyata memang dia sama sekali tak ada harapan. Dia mencoba berdamai dengan hatinya sendiri, menata kembali niatnya berada di pesantren ini. Sayangnya tak semudah itu. Selesai sholat subuh, saat waktunya setor hafalan. Maesaroh mengikuti Bu Nyai ke dalam. Tentunya Sasa dan beberapa santriwati yang mau setor hafalan juga mengekor, walau dengan hati yang tak karuan. Bagaimana jika ternyata Gus Rizky bertemu dengan Maesaroh di depannya? Tiba-tiba saja banyak prasangka yang hadir di pikirannya. Setelah semua duduk di lantai dengan beralas karpet tebal, ternyata setoran hafalan dibagi menjadi 2. Satu ke Maesaroh, satunya lagi ke Bu Nyai. Dengan cepat, Sasa menuju ke Bu Nyai. Walau banyak yang antri ke Maesaroh, hati kecil Sasa tak ingin bertatap muka dengan gadis yang akan menjadi istri dari Gus Rizky. Satu persatu para calon hafizah maju, menyetorkan hafalan lanjutannya kemarin. Sasa pun sama, tapi hatinya kebat-kebit karena mendapat jatah paling akhir. Saat Sasa mulai dengan basmalah, Gus Rizky melintas. Wanita itu memejamkan mata, bibirnya bergetar, tangannya mulai berkeringat, padahal hawa masih teramat dingin. "Kamu gak apa-apa, Nduk?" tanya Bu Nyai saat melihat Sasa hanya terdiam. "Pengapunten Bu Nyai, bisakah kali ini saya izin tidak setor hafalan?" tanya Sasa yang membuat Bu Nyai dan Maesaroh menoleh ke arahnya. "Kamu ada masalah di kampus?" tanya Bu Nyai karena mendapati Sasa tak biasanya seperti itu. "Boten wonten, hanya mungkin kurang fokus, takut jika setoran kali ini mengecewakan." Gus Rizky yang berada di balik dinding hanya mendengarkan. Mungkinkah semua itu karena dirinya? Dia merasa bersalah. Apakah tak seharusnya ada cinta seperti ini? Bu Nyai mengangguk pelan, lalu melirik ke arah ruang tengah. Dilihatnya sesosok bayangan yang sudah dihafalnya. Bayangan yang selalu ada di sana saat Sasa menyetor hafalannya. Lelaki yang berkata akan menjadikan Sasa bagian dari keluarga dalam, tapi ditolak mentah-mentah oleh Bu Nyai. Dulu Imam Syafi'i juga merasa hafalannya jelek, lalu mengadu pada Waki. "Aku pernah mengadu kepada Waki,"
tentang jeleknya hafalanku. Lalu beliau menasihatiku agar menjauhi maksiat, sebab ilmu adalah cahaya, dan cahaya Allah tak akan diberikan kepada ahli maksiat. Jadi, Umi berharap kamu meluruskan niat lagi untuk menghafal Al-Quran. Jauhi maksiat, termasuk diantaranya adalah dengan lelaki yang bukan mahram. Sasa mengangguk pelan dengan kepala yang menunduk dalam. Oksigen seakan habis, tak ada udara yang bisa dihirupnya. Tenggorokannya terasa tercekik. Apakah Bunyai tahu tentang janji yang diucapkan Gus Rizky padanya? Nggih, Umi. Ya sudah, kamu kembali ke kamar. Habis ini kamu kuliah kan? Lagi-lagi Sasa mengangguk. Saya mohon izin mau pulang hari ini. Belum waktunya ke makam putramu kan? Tanya Bunyai. Saya ingin bertemu ibu dan ayah. Mungkin juga mampir ke makam putra saya. Ucap Sasa pelan sambil melirik ke arah Maisaroh yang cukup kaget mendengar perkataan itu. Oh iya, kamu nanti bisa izin ke Maisaroh jika saya tidak ada, ucap Bunyai pada Sasa. Mai, Sasa ini santriwati istimewa. Selain kuliah di jurusan hukum, dia juga calon hafizah. Dia punya waktu khusus untuk mengunjungi makam putranya. Maksudnya bagaimana, Umi? Tanya Maisaroh tak mengerti. Selama ini gadis itu mengenal Sasa sebagai santriwati yang rajin dan pintar. Selain cantik, dia juga lajang. Lantas, saat mendengar bahwa Sasa mempunyai putra yang sudah meninggal, hatinya pun mulai bertanya-tanya. Sasa ini janda, ucap Bunyai yang sengaja dikeraskan agar seseorang di balik dinding mengetahui kenyataan yang selama ini disimpan rapat. Tak apa, siapapun bisa menuntut ilmu sambil kuliah. Namun hanya sedikit wanita dan ibu yang kuat sepertimu, ucap Maisaroh sambil tersenyum penuh simpati. Insya Allah kamu bisa menjadi hafizah yang baik. Cuplikan part selanjutnya. Kenapa jenengan kesini, Gus? Tanya Sasa pelan saat merasa dirinya sudah bisa berkata-kata. Saya ingin meminta maaf padamu, jawab Gus Rizky.